Kita awali dengan menyerahkannya kepada Tuhan supaya kita semua diberkati dan dimengertikan oleh pengajaran pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kembali kasih-Mu limpah pada kehidupan kami, sehingga walaupun melalui peralatan kami boleh Engkau beri kesempatan untuk mempersiapkan diri belajar akan firman-Mu. Untuk itu kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami yakin dan percaya Kau mengurapi hamba-Mu, Pak Bambang, yang akan membawakan kepada kami sehingga kami boleh mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu betul-betul boleh membawa kehidupan kami semakin mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan kasih-Mu sehingga kami semua dapat menerima, bahkan dapat mengerti, bahkan dapat melaksanakan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pera Surgawi, kami mengucap syukur dan kami sambut. Haleluya. Amin. Ya, makasih Pak Nahum. Saya serahkan langsung ke Pak Bambang. Silakan Pak. Masih mute Pak mic-nya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mulai kelas kita, yaitu mata kuliah konseling krisis. Ya, kita akan bersama-sama mempelajari bagian ini. Ya, sekali lagi kita mau bersama-sama mendiskusikan bagian-bagian dalam pelayanan kita yang bersinggungan dengan yang namanya konseling. Ya, sekali lagi kita mesti memahami bagaimana kita mengerti secara khusus tentang konseling krisis. Ya, jadi Bapak Ibu yang semua sudah itu ya, semua sudah mengikuti yang kemarin itu ya. Jadi kita bisa melihat di bagian konseling yang sudah kita pelajari kemarin, ya, bagaimana kita sudah melihat tentang apa itu konseling krisis. Ya, nanti kita coba melihat apa itu arti konseling, makna konseling. Tapi secara khusus bagaimana kemarin kita memahami tentang krisis, unsur-unsur apa saja yang menyebabkan sebuah krisis, ya, karena ada trauma-trauma tertentu, ya, kejadian-kejadian yang genting, lalu keadaan yang rentan karena tidak semua orang itu memiliki kesamaan dalam menghadapi situasi yang sama, tapi kekuatan atau kerentanannya itu berbeda. Ya, lalu ada faktor pencetus. Kalau kita tahu ada faktor pencetus dan bukan faktor pencetus itu yang kita kejar, tetapi ada faktor yang menyebabkan, faktor awal bagaimana krisis itu memang terakumulasi ya dari faktor-faktor yang sebelumnya. Lalu ada faktor pencetus yang lalu menimbulkan sebuah krisis. Ya. Lalu kita melihat ada jenis-jenis krisis, ya, kondisi ekonomi, kemiskinan, krisis lingkungan, ya, krisis internasional dan lain sebagainya. Lalu kebutuhan-kebutuhan manusia dalam keadaan krisis. Ya, itu ada 14 model orang yang berkebutuhan sebagai konseli. Ya, lalu tahap-tahap, ada pre-krisis, ada tahap warning, peringatan, tahap akut, krisis akut, lalu tahap
pembersihan, lalu ada tahap post crisis atau sesudah krisis. Itu yang kita pelajari kemarin, ya. Lalu kita mengingat kembali sebenarnya dalam kehidupan manusia yang unik ini adalah manusia yang memiliki jiwa, ya, memiliki struktur yang tidak hanya dari satu sisi saja jika mengalami sebuah krisis. Ya. Jadi bukan tidak penting untuk berdoa, tetapi jika orang bermasalah tidak cukup hanya untuk didoakan. Ya, oleh sebab itu ada pelayanan konseling. Ya, nah, konseling ini melihat bahwa manusia yang terdiri dari berbagai macam lapisan struktur dalam kehidupannya. Ya, kemarin ada gambaran tentang bagaimana gambar dari keadaan, ya. Nah, gambar dari ini, ya. Jadi bagaimana memahami struktur jiwa itu, ya. Jadi manusia bisa bermasalah dengan kognitifnya, tapi dia tidak masalah dengan moralnya. Atau sebaliknya, orang bermasalah dengan moralnya, tapi secara fisik oke, ya, secara kognitif oke, tapi moralnya bermasalah. Atau moralnya oke, kognitifnya oke, fisiknya oke, psikologisnya yang bermasalah. Dan disinilah peran konseling harus melihat banyak hal, ya, sehingga mengkonseling itu penting untuk melihat dari sisi mana sebenarnya dia itu bermasalah, ya, dari sisi mana yang harus dipenuhi masalah yang sedang dihadapi oleh konseli, ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu punya studi kasus, ya, yang perlu kita sharingkan seperti apa nanti kita coba bagaimana kita memulai memahami proses daripada konseling, ya. Dan kalau kita lihat dalam gambar seperti ini, ya, ini kalau kita melihat bagaimana orang punya temperamen, ya, yang disebut dengan sanguin, ya, kolerik, melankolis, dan plekmatik, ya, ada memiliki temperamen di dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kalau sanguinis orangnya hangat, bersahabat, berbelas kasihan, orang yang responsif, antusias, ramah, banyak bicara, tetapi dia juga memiliki kekurangan, ya, tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, dan lain sebagainya. Ya, kalau dia tipenya koleris, ya, atau kolerik, dia temperamennya kolerik, dia punya kemauan yang keras, dia independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas sebagai seorang pemimpin, tapi dia punya kekurangan. Ya, tapi dalam kondisi gambaran temperamen ini juga tidak ada orang yang murni sanguin, tidak ada orang yang murni flekmatik, juga tidak ada orang yang murni kolerik atau melankolis. Ya, biasanya ada perpaduan dari beberapa temperamen yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maka satu cara, satu metode itu tidak cukup untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi. Ya, tidak cukup dengan satu metode. Oleh sebab itu harus membongkar akar permasalahan yang terjadi, ya, menurut kondisi manusia itu sesuai dengan kondisi yang dialami, sesuai dengan life structure-nya yang bermasalah di slash yang mana. Ya, di faktor struktur yang mana yang bermasalah, baru bisa kita menanganinya dengan tepat. Ya. Lalu kita mesti pahami bahwa
Konseling bukanlah memberikan keputusan. Ya, konseling bukan satu tahap untuk memberikan keputusan, ya, untuk memberikan satu jalan keluar, tetapi hanya pada posisi memberikan kesadaran, ya, kepada konseli bahwa dia sadar sedang berada dalam masalah dan dia harus sadar bagaimana dia memiliki titik balik untuk kembali kepada penyelesaian masalah atau kembali kepada hal-hal yang normal sehingga masalah itu bisa selesai. Ya, baik Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada interupsi untuk pertanyaan atau untuk untuk semuanya, untuk pertanyaan, untuk tanggapan dan lain sebagainya, saya persilakan langsung saja, ya, sambil saya pelan-pelan memberikan penjelasan dari materi yang sudah ada. Ya, baik. Ada hal yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Ada Bapak Ibu? Sebelum kita mulai lebih jauh. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ya? Lanjut aja dulu, Pak. Ya. Oke. Ya, silakan nanti langsung bertanya kalau ini F5 ya Pak Tim ya? Iya Pak, ya. Ya sudah. Oke. Ya, nah Bapak Ibu, malam ini kita akan mencoba fokus pada tahapan, ya, tahapan daripada proses konseling. Ya, tahapan dari proses konseling. Nah, tahapan pada proses konseling ini penting karena bagaimana sebenarnya kita memulai proses konseling itu terjadi. Ya. Nah, yang pertama saya sebut dengan building rapport. Ya, building rapport ini adalah sebuah kondisi untuk membangun hubungan antara konselor dan konseli. Ya, jadi building rapport ini hal yang penting karena bagaimana membangun kepercayaan, membangun hubungan, ya, membangun kepercayaan itu adalah satu faktor, ya, yang sangat penting dalam konseling. Karena kalau tidak memang tidak akan bisa ada trust. Kalau tidak ada trust, maka akan sulit untuk membongkar atau konseli memberikan sebuah gambaran yang jelas. Ya, konseli memberikan gambaran yang jelas tentang masalah atau latar belakang keadaannya. Ya, nanti posisinya akan menginterview secara pribadi. Ya, dalam building rapport itu interview secara pribadi riwayatnya atau riwayat keluarganya. Ya, atau riwayat hal-hal yang dikerjakan di luar dirinya secara pribadi. Ya, itu yang tahapan yang harus dilalui. Ya, lalu yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sikap genuine. Ya, genuine. Sikap genuine ini adalah sebuah sikap di mana waktu, ya, special time untuk konseli. Ya, untuk konseli berbicara, maka posisinya kita hanya listening, ya, lalu caring, empathy, understanding, lalu acceptance dan non-judgmental. Ya, mendengar, ya, tidak mendengar hanya dengan telinga tapi dengan hati itu. Ya, bukan hearing tapi listening. Lalu caring, bagaimana sikap kita yang memang betul-betul
memperhatikan, menerima, ya, membangun pengertian, memberikan sebuah empati, lalu tidak dalam posisi menghakimi. Ya, walaupun kita tahu dari cerita orang begini, tapi perlu sikap genuine yang non-judgmental. Jadi cukup objektif, ya, walaupun kita tahu ceritanya, tapi kita mau mendengar dia dengan sikap yang non-judgmental, tidak menghakimi. Ya. Jadi dari sini maka kita akan mengerti latar belakang dan masalah yang dihadapi oleh konseli. Ya, jadi tidak buru-buru untuk memotong pembicaraan, lalu tidak menghakimi. Oh, kata orang kamu begini, kata dia kamu begitu, kata mamamu begini, kata papamu begitu, kata suamimu begini, kata istrimu begini. Ini akan memberikan penghakiman. Ya, jadi judgmental. Orang akhirnya defend, menutup diri untuk menceritakan banyak hal. Ya, jadi berposisi bagaimana empati itu kita seakan-akan kita berada dalam posisi konseli. Ya, kita memakai bajunya, kita memakai sepatunya, kita memakai kacamatanya. Ya, jadi kita yang ada dalam posisi dia. Kita berempati. Ya, jadi seakan-akan kitalah yang mengalami hal seperti itu seperti apa. Ya. Nah, inilah satu sikap yang perlu dibangun dalam tahapan proses konseling. Ya, nah mari kita akan melihat beberapa hal ya yang perlu kita pahami satu demi satu. Ya, jadi building rapport, bagaimana membangun hubungan itu perlu yang namanya keterampilan mendengarkan. Ya, banyak orang yang memposisikan diri sebagai seorang konselor, tetapi tidak membangun hubungan yang tepat ya dengan konseli, lalu kurang memiliki keterampilan untuk mendengar. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi poin penting bagi seorang konselor. Ya, yang pertama bagaimana berkomitmen. Ya. Jadi kalau memang konseli menyediakan waktu, memberikan waktu 2 jam, ya 2 jam itu memang kita pakai dalam waktu itu komitmen kita bagaimana untuk memahami perasaan. Ya, berkomitmen untuk mau mendengar, memahami bagaimana perasaan dari konseli. Ya. Kita berkomitmen untuk dapat melihat seperti apa yang mereka lihat. Ya, bagaimana mereka melihat dunia. Karena berbeda. Konsep berpikir yang berbeda, ya, melihat dunianya juga berbeda. Ya, istilahnya world view. World view adalah bagaimana orang punya konsep untuk melihat dan menilai dunia ini. Berbeda. Ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi tentang sesuatu memang karena memang berbeda konsep, world view-nya berbeda. Ya, berbagai macam konsep yang berbeda. Sehingga melihat dunianya juga berbeda. Lalu cara berpikirnya juga berbeda. Kalau sudah cara berpikirnya berbeda, bertindaknya juga berbeda. Nah, bagaimana kita dapat memahami ya bagaimana konseli itu melihat dunia. Ya, berarti mengkesampingkan prasangka dan keyakinan-keyakinan pribadi. Ya, kita tidak boleh berprasangka dan keyakinan-keyakinan pribadi kita itu. Kita harus kesampingkan dulu ya, kecemasan dan self interest ya, sehingga bisa memandang dunia dari matanya yang berusaha melihat dari perspektifnya. Nah, ini yang penting. Kebanyakan memang seringkali kita dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan secara pribadi yang kita punya. Karena kita punya konsep bagaimana melihat itu.
ya, kecemasan dan self interest, ya. Lalu kita akhirnya tidak bisa memandang dunia itu seperti konseli kita memandangnya, ya. Tidak bisa melihat perspektif dari konseli itu. Nah, ini yang harus kita hindari, sehingga kita perlu mengesampingkan itu supaya bagaimana bisa memiliki pandangan seperti konseli memandang, perspektif dari sisi konseli. Ya. Lalu yang kedua adalah komplain, yaitu kesadaran. Yang pertama, kesadaran tentang bahasa tubuh klien atau konseli. Ya, jadi kita harus sadar dan mengerti bahasa tubuh. Ya, sekalipun ada kalimat-kalimat yang disampaikan, tetapi bahasa tubuhnya memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, apa yang dapat dilihat dari tingkah lakunya, dari bahasa tubuhnya itu. Ya, bahasa tubuh itu macam-macam tuh ya, kakinya, tangannya, matanya, itu bisa berbicara tersendiri. Lalu kesadaran tentang bahasa tubuh diri sendiri, apa yang dapat dilihat orang dari tingkah laku diri sendiri. Ya, jadi kita juga harus mewaspadai ya, bahasa tubuh kita juga bisa dibaca, apakah kita betul-betul komitmen, betul-betul mendengarkan, betul-betul berempati, betul-betul acceptan, menerima dengan non-judgmental yang tidak menghakimi, itu berbeda. Ya, sorot mata kita itu kalau kita mencurigai, berprasangka, ya, menghakimi itu pasti bisa terasa gitu, ya. Lalu mendengarkan apa yang dikatakan klien dan bagaimana cara menyampaikannya. Ya, mendengarkan lalu bagaimana cara menyampaikannya. Ya. Apakah dengan marah, emosi, dengan takut, ya, dengan malu, ya, dengan agak tertutup dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi ini yang bisa kita pahami. Tanpa perhatian. Nah, dialog antara dua orang akan menjadi monolog ganda. Suatu komunikasi paralel dan bukan komunikasi dua arah. Ya, atensi yang kurang ini akan tertampil melalui dua cara. Ya, bagaimana bahasa tubuh seseorang akan mengkhianatinya. Ya, jadi bahasa tubuhnya itu menolak, ya, walaupun sedang berbicara, sedang menanggapi, sedang mendengar. Tapi bahasa tubuh itu bisa berbeda. Ya, pandangan matanya kemana-mana. Ya, terlihat gelisah. Ya, sering melihat jam, itu juga pengaruh. Ya, Anda diajak ngomong orang, Anda bolak-balik melihat jam. Apa maksudnya? Gitu. Ya. Jadi seakan-akan memang bukan dialog, ya, tapi ngomong sendiri, yang satunya memang tidak punya perhatian. Ya. Lalu yang kedua, apa yang diberikan sebagai jawaban akan menunjukkan bahwa ia tidak mendengarkan, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reflective listening. Ya, reflective listening. Jadi ya. Jadi memang seorang konselor harus memiliki keterampilan mendengar dengan cara merefleksikan kembali itu dengan tepat. Ya, karena jawaban-jawaban yang disampaikan kalau dia tidak mendengarkan dengan baik akan tertampil dengan jawaban-jawaban itu. Ya.
Kata-katanya akan menunjukkan bahwa ia tidak memahami apa yang dikatakan dan tidak berusaha untuk memahami. Atau apa yang dikatakannya hanya sedikit berhubungan dengan apa yang seharusnya didengar. Nah, ini yang bahaya. Ya, maka keterampilan mendengar ini penting sekali. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau merefleksikan kembali apa yang didengar itu harus dengan tepat. Ya, karena kalau tidak, ya, dalam listening ini kalau tanpa perhatian itu bisa tidak mendatangkan sebuah kepercayaan, ya, dari konseli. Ya. Lalu ketiga, bila konselor memberikan atensi. Ya. Jadi klien itu akan merasa dihargai. Ya, pada saat kita memberikan sebuah perhatian, maka klien itu bisa merasa dihargai. Ini penting. Ya. Karena memang sekali lagi dari awal saya mengatakan bahwa seorang konselor itu adalah seorang yang memiliki hati untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Menyediakan waktu, menyediakan tenaga pikiran untuk menolong orang lain. Itu persoalannya. Karena kalau tidak ada sikap untuk menghargai. Ya, kalau hanya basa-basi saja nggak tahan 1 jam diajak ngomong, waduh, ngomong nggak mari-mari. Ya, dan Anda tidak akan memberikan atensi terhadap apa yang dibicarakan. Ya, kalau kita diam mendengarkan juga tidak masuk. Ya, tidak akan bisa mengerti apa yang disampaikan dari awal. Ya, runtut ceritanya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu mereka merasa konselor memberi waktu dan perhatian dan bahwa keprihatinan mereka merupakan sesuatu yang jadi perhatian konselor juga. Ya, jadi kalau dia merasa dihargai, mereka merasa bahwa konselor memberi waktu, perhatian, dan bahwa keprihatinan mereka merupakan sesuatu yang jadi perhatian konselor juga. Ya. Lalu yang kedua, kalau konselor memberikan atensi, konselor akan menjadi lebih mudah untuk memahami alasan mengapa seorang klien datang minta bantuan. Yang ketiga, konselor akan ada dalam posisi yang lebih baik untuk memberi kliennya informasi, ya, atau nasihat bila perlu, yang sesuai dengan kebutuhan klien dan yang akan benar-benar bisa membantu klien. Lalu konselor akan mampu untuk menilai apakah bisa membantu klien ini dan bila tidak, bisa memberi saran siapa yang lebih tepat untuk membantunya. Ya, jadi ada bidang-bidang keahlian yang lebih pas, ya. Jadi lebih pas untuk diberikan rujukan, ya, supaya klien ini bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Gitu. Ya. Jadi mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Ya, jadi bisa prefer ke bagian-bagian atau ahli-ahli yang lebih tepat. Jadi konselor jangan main sebagai Tuhan yang dapat menyelesaikan semua persoalan konseli. Itu. Ya. Oke. Lalu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, dalam membangun hubungan, ya, mendengarkan, itu ada bentuk komunikasi yang verbal dan non-verbal. Ya, komunikasi verbal menurut Pearson mendefinisikan komunikasi verbal sebagai proses pertukaran makna melalui penggunaan kata-kata. Berarti ada pertukaran kata-kata. Ini komunikasi verbal. Ya, penulis ini juga mengatakan kata-kata bersifat simbolik. Ya, misalnya benda buatan manusia yang mengeluarkan sinar terang disebut lampu.
Karena berdasarkan konvensi, benda semacam itu disebut lampu. Ya, maka orang setuju. Ya, kalau setuju secara simbolik, lalu disampaikan dengan kata-kata, orang semua mengerti. Lalu kata-kata juga arbitrary, ya, buatan. Ya, misalnya mata dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sebut mata, ya, walaupun orang Inggris tidak setuju ya sudah. Tapi yang dimaksud itu mata itu yang mana? Kalau mereka sebut dengan eye dalam bahasa Inggris, ya. Atau kata pelacur, ya, kita buat, kita sebut, orang Indonesia bikin nama, ya, mungkin banyak istilah yang disetujui oleh komunitas tertentu dengan menyebutkan satu kata yang maknanya sama. Ya, lalu dirubah, perubahan menjadi kata PSK. Ya, orang sudah setuju, ya, supaya lebih halus gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kata juga bisa menghalangi komunikasi. Ya, kata-kata yang sering digunakan orang dengan arti yang tidak biasa. Ya, jadi hati-hati dalam berkomunikasi menggunakan istilah-istilah yang hanya kita mengerti atau suku kita mengerti atau komunitas kita mengerti, sedangkan orang lain tidak mengerti. Ya, kadang ada istilah-istilah yang memang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Gitu. Ya. Jadi ini seperti kata ayam. Ya. Dahulu kata ayam di Jawa Tengah digunakan sebagai pengganti. Ya, sebagai pengganti seorang PSK. Begitu. Padahal umumnya ayam adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut binatang berkaki dua, gitu ya. Apa definisinya, yang bisa kita makan, yang ini bla 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 gitu ya. Tapi buat komunitas tertentu beda. Jadi pada waktu menyebutkan dengan istilah, dengan simbol istilah yang tidak sama-sama disetujui, akan menghalangi sebuah komunikasi. Lalu perhatikan juga dengan komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal ini adalah sebuah tingkah laku nonverbal yang diasosiasikan dengan positif regard untuk orang lain. Adalah nada suara. Ya, nada suara itu memberikan sebuah arti yang berbeda. Ya, nada suara. Ya, lembut, menenteramkan itu. Lalu ekspresi wajah. Ya, tersenyum menunjukkan minat gitu, ya. Lalu postur. Ya, sikap, ya, rileks, ya, condong ke arah orang yang diajak bicara. Lalu gestur, gerak-gerik. Ya, gestur ini ya, bisa open, bisa welcoming, ya, kedekatan fisik, sentuhan, itu komunikasi non verbal. Ya, ada banyak komunikasi non verbal yang bisa memberikan arti. Ya. Nah, ini kita perlu pahami sebagai seorang konselor bagaimana mempertajam sebuah keterampilan mendengar secara reflektif. Jadi merefleksikan ya pendengaran kita, setelah kita dengar kita refleksikan kembali supaya memang sepanjang konseli berbicara, lalu pada waktu kita merefleksikan apa yang kita dengar, kita terampil. Ya, dan refleksinya itu betul-betul tepat dan konseli merasa puas. Oh iya, dia mengerti masalah saya, dia concern, dia perhatian, dia ikut merasa juga ikut prihatin, juga ikut memikirkan, gitu ya. Nah, Bolton mengatakan ada 4 keterampilan mendengar reflektif, yaitu yang disebut dengan paraphrasing. Adalah jawaban yang menyebutkan esensi dari isi pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata pendengarnya sendiri.
Ya. Jadi kata-kata yang disampaikan, jawaban yang disampaikan menyebut esensi dari isi pesan. Ya, jadi meringkas isi daripada apa yang sudah disampaikan oleh pendengarnya sendiri. Ya, suatu parafrase yang efektif. Ya, ringkas, lalu merefleksikan yang esensial dari pesan yang disampaikan pembicara. Ya, semua apa yang sudah didengar diringkaskan, direfleksikan, pesannya ya secara esensi disampaikan. Ya. Lalu memfokuskan pada isi, ya pada kontennya itu apa. Jadi poin-poinnya itu apa. Dan akhirnya diucapkan dengan menggunakan kata-kata si pendengar sendiri. Ya. Ini yang disebut dengan reflective listening. Ya, jadi merefleksikan kembali bagaimana kita mendengar pesan, isi daripada konseli atau orang atau lawan bicara yang menceritakan. Ya, mungkin setengah jam atau 1 jam atau bahkan lebih. Ya, nah itu bagaimana menyarikan poin-poin tertentu. Ya, ini menjadi penting. Silakan kalau ada yang ini sebelum saya lanjutkan. Malam, Pak. Ya, malam. Pak, saya mau tanya. Ya. Perlukah seorang konselor itu menjadi seorang detektif yang memata-matai seorang yang dikonselingi? Dalam arti begini, ketika kita mengkonselingi orang, kita kan nggak tahu, Pak, dia jujur apa enggak. Walaupun dari gestur tubuhnya, tatapan matanya, perkataannya, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita menjadi dalam tanda kutip seorang detektif mencari kebenarannya, kita kan tahu dengan pasti bahwa benar-benar orang itu seperti apa. Atau biarin saja, karena itu urusannya dia dengan Tuhan. Sedangkan kita hanya mengkonselingi dia aja. Atau bagaimana Pak baiknya? Sebab pernah ada kejadian, bukan kami Pak, orang lain mengkonselingi sepasang ini yang mau menikah ya, dari gesturnya, dari pembicaraannya, dari segalanya, itu baik Paul, baik sekali. Sampai akhirnya diberikanlah izin, diberkati di gereja, dan semuanya sudah selesai. Seminggu kemudian baru ketahuan, ternyata yang laki ini sudah punya istri dan anak. Hal ini bagaimana Pak? Ketika kita lagi proses tahap konseling. Terima kasih. Ya, ya, coba kita lihat case by case. Kalau seperti pernikahan itu, bagaimana kita cara menyelidikinya gitu ya. Kalau orang konseling pernikahan gitu, bagaimana saya bisa mempercayai bahwa kedua pasangan ini beres gitu ya. Oke, itu sudah masuk kasus, masuk case. Tapi pertanyaan Bu Linia tadi, apakah kita perlu menjadi detektif memata-matai? Sebenarnya menurut saya enggak perlu. Karena sebenarnya kalau dia mau konseling, dia sebenarnya adalah orang, nah kita perlu tahu dari hari pertama saya mengatakan ada orang yang disebut dengan real client. Ada yang disebut dengan pseudo client. Nah, pseudo client ini adalah sebenarnya orang yang tidak membutuhkan pertolongan kita. Gitu. Hanya membutuhkan sebuah legitimasi ya, dukungan ya untuk mendukung apa yang dia perbuat itu dibenarkan dan lain sebagainya. Hanya itu. Kita harus peka di situ tuh. Nah, ini orang yang pseudo client. Dia menyatakan diri sebagai klien tapi sebenarnya dia tidak butuh kita. Ya. Kalau sudah bohong-bohong begitu kan sebenarnya dia tidak butuh. Dia artinya dia tidak bermasalah dengan masalahnya gitu. Dia tidak
tidak berdaya oleh masalahnya gitu. Tapi sebenarnya dia ingin menutupi masalahnya gitu. Nah, ini sebenarnya pentingnya begitu. Karena kalau memang kita ini nanti dibohongi, ya, nah sebenarnya melalui proses ini, keterampilan untuk mendengar ini, sebenarnya sejauh mana sih masalahnya itu membebani dia? Ternyata dia tidak terlalu terbeban-beban amat kok, ya. Ya mungkin karena konseling itu memang hanya sebagai topeng, hanya untuk membutuhkan bantuan gitu ya, supaya dapat uang itu dan lain sebagainya. Nah itu banyak case-nya ya. Tapi nanti kalau benar-benar orang ini memang adalah orang yang tidak berdaya karena masalah yang dihadapi, kalau kita selidiki dan sebagainya, nggak ada gunanya. Karena dia sebenarnya adalah orang yang jujur, karena dia membutuhkan pertolongan gitu. Nah, orang-orang yang jujur seperti ini, ya, jika dia dicurigai, ya, ketahuan kita mencurigai dan mencari informasi begini-begini, kalau bocor, ya dia akan lari dari kita. Ya, jadi kepentingan kita sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalahnya dia, tapi menyadarkan dia bahwa dia sedang ada dalam kondisi berdiri pada posisi seperti apa. Lalu bagaimana menyadarkan dia untuk berbalik kepada, atau dia lebih bisa kuat untuk menanggung masalah itu. Gitu. Jadi kalau diselidiki dia tahu, waduh, dia akan, wah saya dicurigai, saya itu akan bubar tuh ya. Karena kita sendiri sebenarnya waktu menyelidiki kita sedang menghakimi sebenarnya ya, menghakimi bahwa dia tidak jujur gitu, kan gitu. Ya, jadi nanti kita tidak sekali. Nah, tadi saya katakan non judgmental, jadi genuine gitu ya. Kita tidak berprasangka, kita menerima apa adanya, ya. Kalau toh kita tahu dia salah, ya biarin gitu. Ya, orang dia salah. Tapi apa sih yang sebenarnya menjadi beban dalam hidupnya pada posisi salah itu, beban apa yang sebenarnya dia pikul? Ya, sehingga dia betul-betul adalah real client itu, dia tidak berdaya dengan masalah yang dia hadapi. Memang dia salah gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang membebani dia sehingga dia datang kepada kita. Begitu. Ya, Bu Linia. Oke. Ada yang mau ditanggapi? Boleh, silakan. Baik. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Baik. Selamat malam, Pak. Ya. Dengan siapa ini, Pak? Pak Agus dari Bandung. Oh iya, Pak Agus. Ya. Terima kasih, Pak. Ini yang saya mau tanyakan. Ya. Sebab kita kan sebagai seorang konselor memang harus setia atau sabar mendengar, Pak, ya. Iya. Tapi kan fakta di lapangan itu kita menemukan banyak karakteristik orang yang berbeda-beda. Ada yang sangat irit bicara, ada yang bicaranya sampai tidak habis-habis, Pak. Ada yang intro atau introvert dan ekstrovert. Nah, persoalannya bagaimana kita menghadapi konselor yang sangat irit bicara, Pak. Dan yang kemudian sebaliknya bagaimana kita harus menghadapi orang yang hampir bicaranya tidak pernah habis. Sedangkan kita sebagai konselor kan paling tidak bisa memberikan jalan keluar, Pak. Harus ada kesempatan untuk berbicara. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi memang itulah sebenarnya seni daripada kita yang mau terjun sebagai seorang yang memang menyediakan waktu, menyediakan tempat, pikiran, tenaga untuk orang lain sehingga orang lain mau datang sama kita. Ya, nah itu harga yang harus dibayar dan itu seninya bagaimana kita memang menghadapi dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan disitulah seninya. Ya,
Jadi sebenarnya saya tidak memiliki formula bagaimana menyetop orang yang banyak ngomong itu atau Memancing orang yang ingin bicara. mengkitik-kitik orang supaya mau ngomong gitu ya. Nah, disinilah seninya Pak Agus. Ini adalah bagaimana kita bisa meng-create sesuatu supaya orang nggak ngomong bisa ngomong, yang orang banyak ngomong itu bisa tutup gitu. Tapi jangan sampai proses kita untuk memberhentikan dia ngomong itu adalah sebuah sebuah penolakan. Ah, itu dia Pak. Nah, itu yang harus hati-hati Pak. Ya. Hanya itu. Jangan sampai waktu kita membicara karena begini Pak, kadang orang kalau sudah lagi emosi itu menyampaikannya akhirnya kemana-mana itu Pak. Ya, Pak. Diceritakan yang terakhir, yang dulu, yang awalnya belum diceritakan. Oh iya Pak, akhirnya alurnya bukan alur maju tapi alur mundur. Ya, dari yang terakhir, akhirnya, oh iya Pak, oh iya tapi sebelumnya lagi begini Pak, sebelumnya lagi begini. Gitu. Nah itu butuh keterampilan kita untuk mendengar, lalu merefleksikan lagi, lalu meruntutkan lagi. Oh jadi begini ya yang Anda maksudkan tadi, awalnya begini. Oh iya Pak, begitu. Nah, jadi kalau orang lagi emosi, ngomong juga kadang-kadang enggak sistematis gitu ya, enggak to the point, ya karena kalut, karena apa namanya juga orang bermasalah gitu. Ya. Kalau orang berbicaranya sistematik dan lain sebagainya begitu, itu narasumber Pak, itu bukan konseli. Nah, jadi begitu ya Pak Agus, saya tidak punya formula AB plus D gitu, enggak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi ini seni, ya bagaimana kita menyediakan telinga lebih daripada orang lain untuk bisa mendengar. Ya, karena kalau tidak ya enggak usah jadi konselor gitu ya. Enggak berdosa juga sih enggak jadi konselor kok. Ya. Tapi kalau mau terjun ke sana memang ada hal-hal yang harus dipikirkan kembali. Oke, masih ada Bapak Ibu, silakan. Selamat malam Pak Bambang. Ya. Ya Pak. Minggu lalu sudah ada session ini, saya tidak ikut, dan ini juga ikut dari kepotong juga saya. Ya Pak. Saya ingin persis Pak, ini konseling di sini, pengertian konseling saya ingin klarifikasi dulu. Ya. Kalau dua orang yang mau menikah, kita Pak Bambang mengasihin pelajaran itu, apa itu disebut konseling? Saya pengertian kalau ini konseling sepintas yang dibicarakan ini, yaitu ya seperti itu psikolog tadi dalam gereja. Ya, betul Pak. Kita kalau psikolog dalam gereja, makanya orang-orang yang merasa punya problem, punya handicap, baru menghadap konselor untuk meminta advice apa. Ya, persisnya itu ya Pak ya. Jadi kalau yang kawin itu bukan konseling, itu mungkin apa ya? Kasarnya itu training. Itu katekisasi Pak, katekisasi ya. Ya, jadi pelajaran tapi di sekolah-sekolah Alkitab itu ada yang mata kuliahnya disebut premarital counseling Pak. Kadang disebut sama itu kata-kata itu. Iya, jadi premarital counseling itu adalah konseling pranikah gitu ya. Konseling pranikah artinya ya katekisasi pernikahan itu sebenarnya sih. Untuk memang kata persisnya yang konseling itu adalah orang yang bermasalah, dia sebagai konseli menghadap konselor, itu proses konseling itu Pak Sarip, betul. Jelas. Ya. Memang sebagai gitu, kalau orangnya tidak butuh, iya. Ada gunanya ke kita. Iya, betul. Ya. Betul. Dan memang kalau sebagai konselor atau psikolog, ya bukan seni ya. Kalau mau jadi konselor yang bagus itu perlu jam terbang latihan memang. Ya, betul ya Pak. Jadi nggak bisa diajarkan, ya diajarkan prinsip-prinsipnya, tapi prakteknya latihan. Ya, betul. Perlu jam terbang. Ya, yang saya sebut seni ini juga bagaimana menangani orang itu yang berbeda-beda itu dengan
dengan cara yang berbeda juga. Jadi tidak semua orang yang tadi introvert, tidak semua juga orang ekstrovert. Jadi memang kita mesti memahami itu. Ya. Ya, saya setuju. Memang kalau kita sebagai konselor atau psikolog yang tidak mau jadi detektif ya rugi orangnya sendiri. Iya. Kalau dia mau berobat tapi sakit kepala dia bilang sakit lutut ya tutup. Salah. Iya Pak. Iya. Nah, kita mau berobat kepalanya sakit bilang lututnya sakit ya. Iya. Tapi ya memang ada tekniknya untuk kita lebih tahu sebagai dokternya. Cuma ingin tahu perbedaan konseling sama coaching. Ada perbedaan apa itu situ ya? Dengan apa coaching, Pak? Coaching, ya. Oh, ya. Kalau coaching, ya. Kalau coaching ini kan sebenarnya coachingnya itu memberikan arahan walaupun orang ini tidak bermasalah tapi menambahi aja Pak, menambahi pemahaman, menambahi pengertian itu kan. Tapi prinsipnya juga sama. Kalau orang itu dia tidak merasa perlu di coaching dia merasa punya handicap, ada yang perlu dia harus. Dia kalau tidak mau ya tidak ada gunanya. Iya. Tapi kalau konseling ini adalah konseli yang tidak berdaya saat dia menghadapi persoalan, itu konseli Pak. Maka ada real client. Real client itu adalah memang orang yang punya masalah tapi tidak berdaya dengan masalahnya. Tidak berdaya untuk bangkit. Sama, Pak. Ya. Ya, coaching juga sama. Dia punya handicap merasa nggak bisa. Tapi dalam arti memang untuk pengembangan diri ya. Ya. Bang punya handicap, tapi dia mempunyai satu permasalahan sehingga perlu untuk coach. Memang di Indonesia masih belum nasib itu coaching. Itu kalau di luar negeri banyak orang-orang tertentu, banyak level tertentu dia perlu coaching. Sebab dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Oke. Ya. Perlu sparring partner yang sebagai ya ini lebih mendalam, ini lebih dalam problem kalau ini. Oke, silakan. Baik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak Sarip. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Jadi memang malam. Pak, maksud saya gini loh. Ya saya tahu kalau orang lagi konseling kan memang kebutuhannya dari orang yang akan menikah atau yang kita konselingi itu sendiri. Maksud saya adalah apakah kita perlu tahu sampai benar orang itu berbicara apa yang dia bicarakan kepada kita itu benar atau tidak. Jadi seolah-olah kita ini memata-matai atau menjadi detektifnya dia. Jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh dia. Dan keluarlah surat dari gereja kan, kalau orang sudah menikah kan keluar surat dari gereja tuh. Dan jangan sampai di luaran tuh kesannya kayak seperti ini. Kamu mau nikah ya? Mau cepet ya? Mau gampang ya? Udah ke gereja sana aja, pasti itu keluar itu surat kan gitu. Iya. Gimana kalau seperti itu? Oke, jadi begini ya. Kita mesti memang perlu tahu pasti gitu ya. Kalau orang menikah datang kepada kita perlu tahu pasti apakah dia benar apa enggak. Nah, tapi untuk menyelidiki seperti itu capek kita. Jadi kalau di tempat kita, apakah Anda pernah menikah? Belum pernah Pak. Bikin surat pernyataan, tanda tangan di atas meterai, selesai. Nah, tapi bagi mereka yang menikah adalah orang-orang yang memang jemaat sendiri gitu. Nah, ada gereja-gereja yang bukan jemaatnya dikawinin ya memang akhirnya menimbulkan image seperti itu. Karena memang tidak ada prosedur yang jelas. Yang boleh menikah adalah jemaat yang paling tidak aktif selama 1 tahun sebagai jemaat, memiliki kartu anggota, itu yang berhak menikah. Kalau yang tidak bisa dinikahkan, nah itu kan jelas. Tapi kalau gerejanya memang membuka peluang seperti itu, ya memang dia sendiri membuat image seperti itu. Itu Bu Linia. Ya, jadi kalau memang dia mengaku, saya belum pernah menikah dengan, oke, bikin. Kalau kita kan minta laki-laki, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, bikin surat pernyataan bahwa saya tidak pernah memiliki hubungan ya secara hukum ya dalam hubungan pernikahan secara hukum yang sah
sebelumnya gitu dan lain sebagainya. Pokoknya menyatakan diri sebagai seorang yang belum punya ikatan apapun, ya toh. Jadi itu jelas. Kalau ada apa-apa bukan ya. Kalau kita suruh nyelidiki sampai di mana, ya. Nah, kalau satunya di Jakarta, satunya di Semarang, satunya di Australia kan repot. Gitu. Ya, jadi sampai kapan kita ya kalau dia bikin surat pernyataan, kalau ada tuntutan sewaktu-waktu atau tidak selama 2 bulan diumumkan kan ke jemaat. Yang ini akan menikah. Jadi kalau ada jemaat yang berkeberatan karena mengetahui segala sesuatu, tolong diberitahukan kepada tim pastoral pengembalaan supaya kita bisa ini lagi review lagi sebenarnya pernyataannya dan lain sebagainya benar enggak karena ada saksi begini. Nah itu satu aturan yang sudah ditetapkan untuk mengantisipasi berbagai macam kecolongan seperti itu. Tapi kalau gerejanya memang tidak bikin seperti itu dan dia memang membuat image sendiri, ya memang jelas. Ya, orang akan begitu. Mana ya yang bisa gampang untuk menikah dapat surat? Oh, di sana. Oh ya, karena memang begitu memang. Gitu. Ya, itu juga bahaya. Nah, begitu ya Bu Lini ya. Ya Pak, betul. Ya. Terima Oke. kasih. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu. Boleh nih kalau sharing-sharing tentang case-case yang memang berhubungan ini kita bisa jelaskan ya sekalipun materinya belum komplit tapi kasus-kasus yang dialami Bapak Ibu ini juga akan memberikan dinamika yang menarik untuk proses konseling seperti ini ya. Saya mau nanya sedikit Pak Bambang. Baik ya, silakan Pak Ibu. Tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Bu Lini ya tadi, mungkin perlu dibedakan antara konseling dan pranikah atau katekisasi. Ya. Gitu. Jadi jelas kalau katekisasi mungkin kita perlu tahu, jadi supaya gereja itu nggak sembarangan kasihkan surat atau sebagainya. Ya. Nah, kalaupun akhirnya terjadi ya mau nggak mau itu tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Ya. Yang penting katekisasinya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah itu yang menurut saya perlu dibedakan antara konseling dan katekisasi. Nah terus yang kedua saya mau tanya Pak Bambang, itu sebagai seorang konselor, apakah kita perlu mengetahui psikologi dalam hal ini paling nggak pendidikan psikologi gitu? Ya kalau misalnya secara sekuler, psikiater kan harus dari fakultas psikologi. Nah, apakah seorang hamba Tuhan atau pendeta begitu perlu untuk menguasai itu bidang itu? Iya. Sebagai seorang konselor. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Nah, idealnya memang begitu Pak Eki. Idealnya memang begitu. Ya, tetapi karena memang keterbatasan kita, fokus kita dan lain sebagainya, tapi idealnya memang begitu. Nah, kalau tidak ya memang harus ambil alternatif yang lain, ya, memang ambil alternatif yang lain seperti tadi itu, ya, kata Pak Sarip ada kucing-kucing pelatihan, ya, ya seminar-seminar atau jurnal-jurnal psikologi, apalagi sekarang dunianya sudah dunia digital, dunia era informatika, bisa mencari banyak sumber ya dalam bidang-bidang psikologi, ya, jurnal-jurnal yang kita bisa baca dan lain sebagainya yang bisa kita untuk memperlengkapi kita gitu. Tapi memang idealnya memang harus mengetahui bagaimana sebenarnya karena manusia itu kan secara psikologi ya, bukan psikologi sekuler, tapi ya memang secara kejiwaan manusia punya struktur ya, dan lain sebagainya kita harus pahami itu agak lebih detail gitu. Ya. Oke, idealnya sih begitu sih, lebih bagus.
Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Pak, satu lagi. Ya, silakan. Ketika kita mengkonselingin orang, Iya. Orang itu baru percaya Tuhan. Terus bertanya, apa kata Alkitab tentang bibit, bobot, dan bebet? Kita jawabnya bagaimana, Pak? Secara Alkitab, Pak. Tanya bibit, bebet, bobot. Ya, biasanya kan kalau orang menikah kan begitu. Dilihat dulu keturunannya siapa. Baik enggak keluarganya. Seringkali kan kita mendengar semacam statement begini, Pak. Jangan nikah dengan anaknya orang yang bercerai. Karena bisa nurun. Perceraiannya bisa nurun. Nah, seperti itu gimana, Pak, caranya, Pak? Kok saya tidak dengar suaranya Pak Bambang ya? Ya, enggak keluar suaranya. Enggak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Nggak dengar? Ini dengar. Oke. Cara jawabnya seperti itu bagaimana, Pak? Ketika kita dilontarkan pertanyaan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya dikembalikan pada pengertiannya dia itu. Jangan ditarik ke Alkitab dulu. Karena kalau bibit, bebet, bobot itu menjadi satu satu kriteria yang dia punya, ya nggak usah ditanya-tanya ke Alkitab, ya sudah bibit, bebet, bobot itu saja. Ya, jadi seperti yang dia pahami, bibitnya apa yang dimaksud, bebetnya apa yang dimaksud, bobotnya apa yang dimaksud. Nah, kalau memang dia sudah memahami itu dan dia sudah punya garisnya di situ, ya silakan saja berjalan sesuai dengan bibit, bebet, bobot, nggak ada yang salah. Orang mau menikahkan lihat bibit, bebet, bobot, ya nggak ada masalah toh. Ya, gitu. Nah, kalau memang dia mau terbuka dengan pola berpikir bibit, bebet, bobotnya itu di compare, dilihat dari perspektif Alkitab, nah baru kita mau jelaskan. Asal dia mau terima. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mempercayai Alkitab kalau dia sendiri tidak mau percaya. Saya memegang konsep gitu ya, orang dia bilang, saya memegang prinsip harus bibit, bebet, bobot. Menurut saya, ya silakan, enggak dosa. Orang mau ngawinin anaknya ikut lihat bibit, bebet, bobot kan milih. Ya kan? Nah, semua apa yang kita pilih itu kan konsep bibit, bebet, bobot. Kalau anak kita pacaran, siapa dia, anaknya siapa dia, dan lain sebagainya. Itu kan lihat bibit, bebet, bobot. Enggak salah. Bibit, bebet, bobot itu enggak salah. Ya. Sepanjang tidak berbau mistik gitu. Berbau mistik itu, oh ini anak laki-laki saya ini mau menikah. Anak laki-laki saya ini sionya naga. Gitu. Wah, ini perempuan sionya gurita gitu ya. Ya, tangannya 8 gurita itu ya. Nah, itu kalau ini kan perlu perlu dijelaskan dalam perspektif Alkitab. Ya, karena pemahaman perbedaan sio, perbedaan hari weton gitu ya. Orang Jawa pasaran gitu. Nah, itu kalau ya, tapi namanya orang yang sudah pegang prinsipnya sendiri, ya sudah. Jadi saya enggak tahu kasus ngototnya sengotot apa tuh ya Bu Linia, orang itu ya. Tapi bebet bobot ya nggak perlu dikonselingi, dia setuju prinsipnya begitu, silahkan saja. Maksud saya, kita memang kalau mau menikahkan ya,
Nggak usah menikahkan lah Pak. Wong zaman kita pacaran aja kita juga lihat bibit bobot-bobot ya kan. Tapi lek wes kadung ya wes ajur gak karu-karuan kan Pak ya. Lah kalau ditanyakan lagi sesuai Alkitabnya itu ngomongnya bagaimana? Masa nggak ada jalan keluarnya Pak? Maksudnya nggak ada jalan keluar bagaimana? Di dalam Alkitab pernah nggak disinggungkan seperti yang saya maksud itu Pak? Ya, bibit bebet bobotnya itu kan dalam perspektif yang lain. Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang pemarah, bergaul dengan orang yang begini begitu. Kebiasaan yang buruk merusak, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, kan hal-hal begitu saja kan, gitu. Tapi ya tidak melihat secara mistik yang sio, yang apa gitu-gitulah. Ya. Ya, Pak. Jangan menikah dengan suku ini, gitu ya. Ya. Jangan menikah dengan yang marganya marga ini, gitu ya. Marga satwa atau marga apa gitu. Ya. Nah, itu kan sudah melangkahi sebuah prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak penting. Ya, kalau memang prinsipnya penting ya nggak masalah lah. Nggak masalah. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Ya, baik. Oke. Sebenarnya kalau kasus-kasus yang real gitu seru ya Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi kita melihat lagi bagian mana tadi? Ini ya. Oke. Ya. Jadi ini tadi, lalu kita coba lihat ya. Nah, ini reflective feeling ya. Tadi merefleksikan bagaimana mendengar, ini reflecting feeling. Ya, jadi merefleksikan perasaan. Jadi orang harus meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan perasaan. Caranya antara lain dengan fokuskan pada kata-kata perasaan. Jadi tekanan-tekanan yang mana sih? Kata-kata yang penuh diungkapkan dengan penuh beban, ya, penuh dengan sebuah ungkapan yang memang dari hati, itu kata-kata itu ya. Ya. Bisa orang ngomong itu dengan kalimat ya sedih itu dengan kalimat, dengan beban, dengan perasaannya saya itu sedih sekali, itu beda ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang fokus pada kata-kata yang penuh dengan perasaan. Ya, lalu memperhatikan isi umum pesan itu apa ya, supaya terintegrasi ya, bagian-bagian itu nggak keluar kemana-mana. Jadi yang tidak penting gitu, nggak usah. Lalu amati bahasa tubuh. Ya, sekali lagi kita melihat ada bahasa tubuh lagi yang harus kita perhatikan, karena di situ adalah bagaimana orang merefleksikan perasaannya, itu kita harus waspadai. Ya, lalu tanya kepada diri sendiri, bila saya mengalami peristiwa tersebut, apa yang akan saya rasakan? Jadi berempati itu betul-betul kita seperti berdiri ada di kakinya itu ya, berdiri di sepatunya dia. Jadi ini yang kedua ya, merefleksikan pendengaran kita, lalu merefleksikan perasaan. Lalu reflecting meaning ya, merefleksikan makna. Ya, jadi ini hal-hal yang tidak boleh meleset. Ya, bagaimana orang yang merefleksikan makna ya dengan baik ya, keuntungan refleksi makna, ya, mendengar aktif. Orang akan sangat menghargai bila merasa didengar. Lalu mencegah meningkatnya rasa marah dan meredakan krisis. Ya. Menghentikan komunikasi yang salah. Ya, asumsi yang salah.
kesalahan-kesalahan dan interpretasi yang salah dikoreksi pada saat itu juga. Gitu. Ya, jadi merefleksikan arti. Jadi, oh maksudnya tadi itu begini ya, gitu. Oh, tadi Anda bicara begitu itu maksudnya pada waktu ini, pada waktu sebelum ini, pada waktu sesudah ini dan lain sebagainya. Nah, ini reflecting meaning ini bagaimana menghindari ya asumsi yang salah, ya, menghentikan komunikasi yang salah. Ya, karena salah persepsi itu salah arti. Dia punya persepsi ke kanan, kita persepsinya ke kiri. Jadi ujung-ujungnya bisa kacau balau tuh ya. Komunikasi itu. Ya, jadi bisa dikoreksi pada saat itu juga, jadi tidak berlarut-larut. Lalu reflecting meanings membantu konselor mengingat apa yang dikatakan. Ya, karena diulang-ulang maksudnya kita jadi lebih ingat. Ya. Lalu bila dilakukan mendengar aktif maka tidak akan dilakukan reaksi-reaksi lain. Ya. Seperti menggurui, ya, mengecilkan arti seseorang dan lain-lain. Ya, yang akan mengganggu report kita. Ya. Jadi tidak seakan-akan kita lebih menjadi orang yang lebih ya, menggurui ya atau mengecilkan arti seseorang. Lalu yang poin ke-6, bila seseorang merasa didengarkan, dia akan lebih mudah mendengarkan orang lain. Ya, jadi kalau dia merasa bahwa dirinya didengarkan, maka pada waktu dia dikasih tahu, dia juga lebih mudah untuk mendengarkan kita bicara. Ya. Lalu sumative reflection atau refleksi sumatif. Ya, jadi merefleksikan apa yang kita pahami secara ringkas. Ya, kemungkinan lain adalah ketakutan akan kemungkinan dipengaruhi orang lain, maka dalam komunikasi terdapat banyak omission. Ya. Jadi terdapat banyak hal-hal yang tidak memberi informasi, ya, atau informasi yang tidak tepat. Ya. Jadi memberikan sebuah refleksi ringkas, secara ringkas, ya, secara apa itu, ya, menyimpulkan dengan tepat, ya, dengan jelas, ya, apa yang sudah dibicarakan oleh konseli. Nah, konselor dan klien berespon terhadap pikiran mereka sendiri. Jadi tidak berespon terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi responnya itu respon yang tepat. Ya, respon yang bisa dimiliki. Jadi bukan karena kata orang. Ya, responnya itu, oh ya saya setuju dengan dia, gitu ya. Saya setuju dengan orang lain. Loh, ini responmu gimana? Bukan respon yang diambil dari pikiran orang lain. Ya. Oke, yang ketiga, berusaha mengevaluasi motif-motif dari pihak yang lain sehingga karena tidak mendengarkan, maka yang terjadi adalah, nah ini, ya, mengevaluasi motif-motif dari pihak lain sehingga karena tidak mendengarkan itu, maka yang terjadi adalah kehilangan sebagian informasi yang dikomunikasikan atau komunikasi defensif dari pihak yang lain. Ya. Jadi bagaimana merefleksikan poin-poin yang ringkas, ya, ringkasan itu direfleksikan sehingga tidak timbul miskomunikasi, ya, yang terjadi. Oke. Lalu halangan psikologis. Ya. Halangan-halangan psikologis mengakibatkan kegagalan memori. Ya. Jadi halangan-halangan psikologis ini mengakibatkan kegagalan memori. Kemungkinan yang terjadi adalah lupa, tidak ada informasi atau yang diingat dan dilupakan, bersifat selektif. Ya.
Lalu distorsi dari informasi, ya, karena ada kekuatan-kekuatan emosional yang menghalangi, terjadi ketidakmampuan psikologis untuk memproduksi informasi. Jadi ada halangan psikologis. Ya. Jadi memang kalau waktunya tidak tepat, mendengarkan itu juga secara psikologis mempengaruhi. Ya. Informasi yang bisa kacau, ya, bisa lupa karena emosional yang mempengaruhi baik konseli maupun konselor. Ya, jadi kalau lagi pas lagi marah banget itu oke, harus cooling down. Ya, tenang dulu, tenang ya, supaya bisa bicara dengan lebih sistematis, lebih berurutan, lebih ya, supaya ada informasi-informasi yang tepat, ya, yang tidak sampai kelewatan dan lain sebagainya. Ya, lalu kesulitan dalam bahasa. Ya. Nah, karena kata-kata adalah simbol yang menggantikan realitas yang ingin disampaikan, ya. Kata-kata adalah simbol yang menggantikan realitas yang ingin disampaikan. Sering tidak ditemukan kata-kata yang tepat. Ya. Misalnya bagaimana menjelaskan suatu perasaan sakit baik secara fisik maupun psikologis. Ya. Jadi kata-kata yang tepat itu bagaimana sih menggambarkannya itu. Ya, jadi ada satu kata-kata yang tidak bisa mewakili. Kata-kata yang tidak bisa mewakili bagaimana perasaan yang betul-betul sakit itu baik secara fisik maupun psikologis. Atau kemudian kalau sudah ditemukan kata-kata yang tepat, apakah lawan bicara juga mempunyai pemahaman yang sama? Ya, jadi keterampilan mendengar ini juga menguasai bahasa atau kata-kata yang disampaikan untuk sama-sama bisa dimengerti. Nah, makanya pada waktu tidak mengerti simbol atau istilah-istilah yang dipakai konselor harus mengejar sampai betul-betul bisa merefleksikan arti yang dimaksud itu. Ya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi selanjutnya. Itu juga menjadi kesulitan. Ya. Lalu jumlah perbendaharaan kata yang dipunyai juga menimbulkan kesulitan. Ya, jumlah perbendaharaan kata yang dipunyai juga menimbulkan kesulitan. Ya, yang satu berpendidikan SD dari desa, yang lain berpendidikan sarjana dari luar negeri, mungkin akan menimbulkan kesulitan berkomunikasi. Ya, bisa jadi begitu. Karena pola pikir yang sedang ingin disampaikan itu berbeda dengan apa yang orang lain dengar. Ya, lalu ditanggapi dengan pola yang berbeda karena memang stratanya, kelasnya juga berbeda. Ya, jadi istilah perbendaharaan kata dan jumlah perbendaharaan kata yang tidak lengkap itu juga sulit. Sebenarnya dia maksudnya apa sih gitu ya. Menyampaikan ini maksudnya apa gitu ya. Karena tidak melengkapi perbendaharaan kata yang tepat untuk diisi di kalimat itu. Nah, itu bisa problem. Ya. Lalu yang ke-8 disebut dengan communication anxiety. Ya, communication anxiety ini khusus ada dalam satu hubungan membantu, termasuk konseling dan terapi. Ya, merupakan kecemasan yang diasosiasikan dengan komunikasi data pribadi. Ya, jadi komunikasi yang hal-hal yang membuat dia cemas, hal-hal yang ada dalam kecemasan, ya, lalu itu bisa dikomunikasikan, ya, diasosiasikan dengan komunikasi. Jadi bagaimana orang yang lagi cemas itu perlu dijembatani, ya, diasosiasikan dengan komunikasi yang tepat, ya. Jadi konselor membantu, ya, untuk dapat menolong, ya, komunikasi ini bisa berjalan.
gitu ya. Orang cemas itu kan sulit untuk bisa menyampaikan komunikasi dengan baik. Ya. Nah, komunikasi ini timbul karena cemas moral judgment dari konselor. Ya. Jadi kecemasan, ketakutan itu karena takut memang ada satu prasangka atau moral judgment. Ya, jadi jangan sampai nanti kita ini sebagai konseli waktu ngomong memberikan informasi lalu di judgment. Ya, secara morality, waduh kamu ini memang orang jahat, waduh kamu ini memang orang yang begini begitu dan lain sebagainya. Nah, klien menghindar memberi informasi yang bisa menimbulkan kritik atau penilaian buruk terhadap pribadinya. Nah, ini komunikasi yang seperti ini harus dibantu supaya konseli bisa lebih trust, lebih percaya, ya, supaya dia tidak merasa dihakimi. Nah, dengan memberi informasi berarti memberi power, kekuasaan pada orang lain yang bisa mencelakakan dirinya. Ya, nah, ya kamu sudah ngomong nih ya, berarti saya pegang kartu as. Saya bukan kartu as lagi, kartu truth. Ya, kamu jangan main-main. Ya, karena pengakuan informasi yang diberikan itu akhirnya wah, kalau saya sampaikan ini dia tidak bisa dipercaya, ya. Ini berarti dia memberikan sebuah power. Ya, dan itu akan bisa mencelakakan dirinya. Nah, orang tahu apa yang menjadi rahasia pribadinya yang bisa mencelakakannya. Nah, ini communication anxiety. Ya, jadi betapa dia berhati-hati sekali dengan penuh kecemasan untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Lalu karena konselor adalah orang khusus, justru konselor akan tahu yang berarti ada orang lain yang tahu. Ya. Justru konselor akan tahu yang berarti ada orang lain yang tahu tentang horrible truth yang dia sendiri tidak tahu. Ya. Jadi seorang konselor ini adalah orang khusus. Ya, karena konselor adalah orang khusus, ya, justru konselor akan tahu, ya, yang berarti ada orang lain yang tahu. Ya, tentang sebenarnya ada sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Ya. Jadi itu yang diharapkan, yang dianggap oleh konseli. Ya. Jadi ada sesuatu yang mengerikan gitu. Ya. Ada sesuatu yang mengerikan yang dia sendiri tidak tahu. Begitu. Ya, jadi dianggap konselor itu lebih tahu apa sih sesuatu yang benar-benar sangat mengerikan itu yang konseli tidak tahu. Ya, dianggap begitu. Ya, sehingga dia perlu dia menemukan sebuah komunikasi yang penuh dengan kecemasan. Lalu yang bagian poin 4, mencuatkan atau memunculkan hal-hal yang selama ini dihindari. Ya, sebagai usaha untuk mempertahankan diri sendiri dari self-hatred dan self-contempt. Pertanyaan-pertanyaan konselor mendatangkan pikiran-pikiran yang selama ini dihindari. Ya, jadi waduh, gitu ya, apa yang dia tidak suka ini ternyata ditanyakan. Ya, saya harus bercerita dan saya harus menjawab. Ya, jadi apa yang sebenarnya dia sembunyikan, ya, apa yang sebenarnya dia tidak mau ungkapkan, tetapi justru ini yang ternyata bisa muncul dalam
komunikasi seperti ini, gitu. Ya. Nah ini yang dia tidak mau, ya, yang dia tidak suka, yang dia anggap itu bisa merendahkan dirinya, ya, itu yang ternyata ditanyakan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan selama 15 menit atau 20 menit ke depan. 15 menit untuk porsi menanggapi dan tanya jawab ya Pak Tim. Ya Pak. Ya, Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Kasus menghadapi kasus di pelayanan Bapak Ibu. Ya, silakan boleh di-sharingkan supaya kita semua dapat berkat. Ini kan ada gembala-gembala ini. Ya, Pak Hermanto. Ya, saya mau tanya, untuk konseling ini harus 4 mata atau ada lagi orang lain? Terus kemudian juga tentang gender, itu perlu juga diperhatikan atau enggak, Pak Bambang? Tentang apa? Tentang apa, Pak? Ya, pria sama gender. Wanita. Oh, gender ya? Ya, gender ya. Kemudian waktu. Saya pernah dengar bahwa konseling ini harus tidak boleh terlalu lama gitu ya. Karena akan menjadikan konselor ini terbawa gitu. Ya, ya. Nah, itu bagaimana Pak Bambang? Ya. Karena seringkali kan juga ya kita dengar konselor sama konselinya ini konslet gitu ya, bukan konslet. Bagaimana itu baiknya Pak Bambang? Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah memang harus 4 mata? Ya, jadi sebenarnya ini bergantung dari konseli ya, Pak Hermanto. Bergantung dari konseli. Karena ada satu orang yang ingin hanya konselornya saja yang mendengar masalahnya, gitu. Ya, tapi ada konseli yang mau apakah boleh saya dengan tim pengembalaan yang mendengarkan masalah Bapak atau masalah Ibu? Ya, kalau ya oke. Karena kalau dia kita mengajak orang lain gitu ya, lalu dia datang, kita sudah menunggu, dia kaget gitu ya. Waduh, kok ada orang lain gitu ya. Nah, bisa jadi tidak terjadi. Ya, oke. Nah, alangkah baiknya kalau di gereja memang ada konselor wanita dan ada konselor pria. Gitu. Jadi kalau plus sama plus nggak konslet ya Pak Hermanto. Kalau min sama min enggak. Kalau min sama plus jadi konslet. Nah, memang begitu. Ya, tapi tidak selamanya dalam kondisi yang ideal. Ya, tetapi konseling itu juga harus dilihat sisi-sisi yang benar, yang membahayakan juga harus diwaspadai, itu diantisipasi. Ya, jadi tempatnya harus di mana, ya, yang juga tidak. Jadi kalau di gereja itu ya harusnya ruang gembala itu ruang kaca yang tembus pandang. Kalau seandainya ada konseling ya yang memang membutuhkan konseling dan yang dikonseling itu wanita, ya kita bisa tutup semuanya, tapi apa tuh namanya, vertical blend-nya itu apa, korden dan lain sebagainya itu bisa dibuka gitu. Yang orang juga bisa lewat, bolak-balik lewat, sering lewat dan lihat gitu. Ya, jadi tidak tertutup rapat gitu. Ya, maksudnya tetap tertutup rapat tapi tembus pandang. Nah itu memang itu yang bisa ya. Lalu tidak boleh konselor itu terbawa tadi itu.
Ya, jadi harus sikap empati bukan simpati gitu Pak. Ya, jadi kalau simpati itu beda lagi. Ya, jadi bukan simpati tapi empati. Ya, jadi setelah membicarakan itu ya sudah selesai. Ya, walaupun dipikir tapi ya enggak lama-lama gitu. Enggak sampai tidur dibawa dipikirin gitu ya. Lalu timbul simpati gitu ya. Timbul simpati itu sakne ya gitu ya. Kasihan ya gitu ya. Ya perlu ditolong ya, ditolong bentuknya juga beda. Begitu. Nah, saya kira waktunya juga harus diwaspadai, tempatnya juga harus diwaspadai. Nah, komunikasi juga dibatasi. Nah, saya pikir itu. Nah, selama memang masih bisa mengajak orang lain, konseli itu bisa menerima untuk orang lain boleh mendengarkan, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau memang kasusnya itu tidak mau didengarkan orang lain, mungkin hanya satu orang konselor itu, gembalanya atau pendetanya atau siapa, ya boleh. Ya, tidak didengarkan oleh orang lain, tapi ada masih dalam pengawasan orang lain gitu, masih bisa dilihat orang lain. Gitu. Nah, mungkin itu ya Pak Hermanto. Ya Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Oke, ya masih. Ya silakan Bapak Ibu. Silakan, ada? Ya, mari Bapak Ibu. Kalau masih ada pengalaman Bapak Ibu di penggembalaan, ya ini ada beberapa gembala sidang yang ikut. Silakan saling berbagi dengan kita semua. Malam Pak Bambang. Oh ya, Bu Emi. Saya cuma teringat dulu kita kan pernah konseling anak Pak Bambang, ingat di gereja. Ternyata pemikiran kita dia perlu diberi konseling, tapi ternyata bukan itu ya hasil akhirnya. Ternyata kan Pak Bambang menganjurkan dia ke dokter ya Pak ya. Masih ingat Pak? Konseling tinggi waktu itu. Iya. Ya. Mungkin Pak Bambang bisa sharing karena itu suatu hal yang saya juga tidak menyangka ternyata seperti itu. Ya itu aja Pak, mungkin Pak Bambang mau sharing juga cerita. Ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi Bu Emi ini kenal sama satu orang pemuda gereja, lalu kondisinya itu tingkahnya itu aneh gitu ya. Jadi sampai ketemu Bu Emi itu bisa berlutut menyembah ya, sampai bersujud di lantai gitu ya. Menyembah kakinya gitu ya. Jadi dia merasa menjadi orang yang bersalah atau apa begitu. Lalu ada semacam halusinasi ya, dia dikejar-kejar pasukan apa gitu-gitu loh. Ya. Kayak pasukan apa begitu. Jadi tentara dari Kalimantan apa dari kerajaan apa begitu kalau enggak salah gitu ya. Nah, kondisi ini nah ini kalau dipegang secara Pantekosta bisa ditengking dan diuyak-uyak nih, gitu ya. Tapi saya melihat ya, saya bukan orang yang punya karunia untuk membedakan roh seperti itu, enggak. Tapi saya punya feeling ini bukan kesurupan. Tapi kalau orang yang langsung tabrak saja dia bilang ini kesurupan nih. Linglung kok dia ketemu pasukan ini, ketemu kerajaan ini apa dan lain sebagainya gitu. Ya, itu sampai dia ke gereja lalu dia cerita. Ya, akhirnya Bu Emi dan Pak Dov ngajak saya untuk ketemunya di gereja saja karena Bu Emi juga bingung nih. Ini anak kok jadi linglung gini, ngomongnya ngelantur ngalor ngidul gitu. Ya, akhirnya setelah saya dengerin ini sebenarnya bukan, ya memang ngelantur, tapi saya kok merasa ini bukan karena roh jahat, bukan karena kesurupan gitu. Ya tetap kita doakan, tapi saya enggak tengking-tengking, enggak usir-usir wong saya. Enggak paham ada setannya apa enggak. Nanti setannya marah-marah, wong saya enggak di situ kok diusir-usir gitu. Ya. Nah, banyak orang yang salah begitu ya. Jadi setan itu enggak salah, jadi salah gara-gara pendeta yang salah. Gitu ya. Diusir-usir, ditengking-tengking ya. Jadi ada
apa tuh? Roh rakus, roh jina gitu. Loh yang jina orangnya kok bukan setannya, setannya diusir-usir. Nah, hal itu akhirnya saya kok merasa bahwa oke, jadi gini saja, ini mesti ke dokter, ya, karena udah diajak konseling juga enggak nyambung, ngelantur ngalor ngidul gitu ngomongnya. Dia enggak punya masalah tapi dia dikejar-kejar apa, diancam-ancam apa gitu-gitu, ya. Ternyata memang dia kurang tidur, lalu kekurangan apa Bu Emi ya, vitamin apa ya, kekurangan kalium atau kekurangan apa gitu ya. Iya, kalium kayaknya Pak. Ya, jadi kayak orang linglung, jadi kekurangan apa ya, kekurangan mineral gitu ya dalam tubuhnya itu. Sehingga ngelanturnya bisa begitu tuh. Ya, akhirnya ya sudah, sebenarnya ini bukan pendeta yang bisa selesaikan masalahnya gitu. Ini harus dokter ini yang selesaikan ya. Kamu coba ke dokter, setelah ke dokter baru kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Nah setelah ke dokter dikasih obat begini-begini, selesai gitu, waras gitu ya. Maksudnya cara berpikirnya normal lagi gitu. Nah memang ya hal-hal seperti ini memang kita tidak bisa tabrak aja gitu ya. Nanti ada intervensi setan gitu ya. Walaupun memang ada orang yang memang dapat masalah karena pengaruh daripada kuasa kegelapan juga ada gitu. Tapi tidak selalu mereka yang bermasalah lalu setan yang ditengking gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Oke, ya, silakan. Bapak ini Ibu. Ada satu lagi dari jauh, Wamena yang akan bertanya. Silakan Ibu Rupina atau Ibu Evi. Ya silakan. Ibu, mari silakan. Wah. Oh pelan. Nggak dengar ya suaranya ya. Silakan. Halo. Atau di chat aja ya. Enggak, saya enggak dengar. Sudah dengar suara saya? Kurang keras, Bu. Ibu pakai headset, dimajukan aja mic-nya, deketin. Shalom, Pak Bambang. Sudah dengar suara saya? Ya, masih kecil tapi saya sudah dengar, Bu. Ya. Sudah dengar? Ya. Saya mau tanya sedikit saja, Pak Bambang. Ya. Sampai sejauh mana seorang konselor dapat memasuki masalah dari sang konseli? Apakah hanya sampai memberikan kesadaran pada sang konseli atau bisa lebih jauh, mengingat kalau saudara-saudara kami yang di sini, yang di Wamena secara khusus, mereka punya pengetahuan yang sangat sederhana sehingga mungkin mereka akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan atas masalah mereka. Kira-kira apa yang harus dilakukan seorang konselor, Pak Bambang? Oke, Bu. Ya, saya sudah dengar. Oke. Jadi untuk bertindak lebih jauh, saya pikir masih dimungkinkan. Yang penting memang konseli ini betul-betul sadar akan kesalahannya. Nah, setelah dia sadar akan kesalahannya, ini poin yang sudah dicapai dalam konseling itu. Nah, selebihnya adalah menuntun dia, ya, dalam kesadarannya itu menuntun dia untuk melangkah step by step, ya, melangkah step by step bagaimana konseli ini bisa semakin maju. Ya, tapi tidak tambah terpuruk. Ya, tapi step by step ditolong, dibantu, terus masuk sampai ke sana masih boleh, Ibu. Ya. Kalau memang yang penting dia sudah sadar gitu ya. Bukan kita yang mengarahkan tanpa dia menyadari kesalahan itu. Atau tanpa dia menyadari bahwa kesalahan itu dia tahu gitu. Ya. Jadi bukan kita menerawang lalu kita mencarikan jalannya ya. Menurut saya kamu masalahmu adalah ini dan kamu harus melakukan ini gitu. Ya. Yang penting dia sadar. Kalau selanjutnya kita bisa memberikan bantuan, memberikan dorongan, terus mendampingi, itu saya pikir lebih baik. Begitu ya, Ibu?
Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Wah, di sana sudah 10:30 ya. Iya Pak. Ya, baik Ibu. Selamat melayani. Tuhan terus memberikan kekuatan, memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Ibu. Mari, mari. Ya, masih ada waktu. Silakan. Silakan, mungkin satu lagi. Tinggal 5 menit. 2:45 selesai Pak Tim. Iya, iya. Pak Bambang. Iya, iya Bu Yana. Ya, saya mau tanya. Ya. Kita ini kalau mau mencari konselor yang tepat itu kan pasti pertama kan kepercayaan ya Pak ya. Betul. Nah, konselor itu juga ini ya Pak ya, kode etik ya Pak ya. Dia nggak mungkin ya cerita-cerita, maksudnya menjaga privasi si konselor. Yakin pasti nggak diceritakan. Iya. Nah, walaupun itu suami istri ya Pak ya. Jadi misalnya gini, saya konseling ke Bu Like misalnya ya. Ya. Terus Bu Like tuh apakah pasti dan memang tidak boleh menceritakan ke Pak Bambang atau itu nggak apa-apa? Ya, sudah itu aja. Iya itu. Ya. Mas. Jadi sebenarnya bergantung kepada kesepakatan dengan konseli ya. Jadi kalau konseli itu memang sudah dari awal warning gitu ya, dari awal warning, saya minta tolong jangan sampai siapapun itu tahu. Ya, kalau saya seandainya istri saya bercerita bisa, oh jangan Pak, oh ya sudah, ya sudah, gitu. Ya, jadi kalau saya mendengar satu cerita, saya tidak akan menceritakan, ya, saya tidak akan menceritakan, ya, walaupun saya tidak dipeseni, tapi kan saya takut saya itu jangan-jangan dia lupa pesan sama saya, nanti kalau orang lain ceritanya dapat tahu dari mana, oh dari Pak Bambang gitu, waduh, gitu ya, gitu. Nah itu, nah. Ini memang harus menjadi kode etik bagi konselor ya. Makanya kayak dokter itu kan juga punya kode etik ya. Kalau pasien sakit ya, apakah ini bisa disampaikan atau tidak ya, hanya siapa yang layak untuk mengetahui persoalan ini, penyakit ini siapa ya, baru diinformasikan. Ya, kalau dokter ditanya orang lain, Anda siapa? Oh saya ininya, oh saya sudah informasikan ke ini. Jadi kalau Anda tanya silakan ke sana. Saya sudah lengkap informasikan ke sana. Gitu. Jadi memang ya kode etik itu. Makasih Pak. Ya masih. Ini ada chat dari Bu Cat tadi ya. Iya silakan Pak Bambang. Boleh direkam enggak itu? Ya, pembicaraan dalam konseling boleh direkam. Jadi sekali lagi memang ini kalau kita diam-diam merekam, ini bahayanya kalau yang konselinya tahu gitu ya. Ya, artinya kita tidak bisa dipercaya lagi apa maksudnya direkam. Ya. Bisa jadi salah persepsi, ya. Makanya perlu tadi poin ini malam ini kita belajar tentang bagaimana mengasah keterampilan mendengar, ya. Bagaimana mengasah keterampilan untuk mendengar. Jadi betul-betul keterampilan untuk mendengar diasah supaya pada waktu konseli berbicara itu kita dapat tadi itu, ya, reflective listening, ya, reflecting feeling, reflecting meaning, apa itu ya. Jadi summative reflect. Jadi semua bisa terekam dengan baik, ya. Atau kalau seizin konseli gitu, ya, seizin konseli. Saya mau rekam supaya saya betul-betul bisa mengerti pembicaraan kita ini dengan lebih baik. Kecuali begitu ya. Tapi kalau bisa mendengarkan dengan baik, ya, saya pikir tidak perlu direkam. Ya, kalau boleh tidak boleh itu bisa seizin itu sih.
Tapi kalau kita diam-diam lalu ketahuan, waduh, bisa orang itu bisa mistrust sama kita ya. Ya, halo. Hilang suaranya? Bambangnya juga hilang. Oke. Ya, oke. Waktunya sudah habis juga, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Bambang ya yang sudah mengajar. Lalu Bapak Ibu saya mengingatkan besok kalau kosong bisa join di kelas pemuritan Bapak Ibu ya. Yang linknya sudah saya jadi besok bisa bergabung jam 7 malam kalau Bapak Ibu berkenan ya. Oke, kita akan akhiri dalam doa. Saya minta Ibu Meling dari Tulungagung, Bu, berdoa untuk kelas kita malam hari ini. Ada? Oh, sudah keluar Ibu Meling. Oh, oke. Dan nggak ada ya, Pak Yusa aja, Pak Yusa Cahyono. Minta tolong berdoa Pak untuk kita malam hari ini. Ya, Shalom. Mari kita berdoa mengakhiri kelas pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Buat malam hari ini kami boleh belajar tentang konseling. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang besar. Berkati pembimbing kami, Pak Bambang, Pak Tim, juga Tuhan berkati semuanya yang hadir malam ini Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kumpulkan kami besok minggu depan dengan pelajaran yang sama, dengan kelas yang sama, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita percaya. Kita sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih semuanya. Mau foto Bapak Ibu? Mau foto dulu silakan. Wajahnya diperlihatkan dulu. Iya. Bisa di-share tapi Pak Tim. Oh, sudah. Oh, Pak. Pak Immanuel sudah foto ya? Sudah foto Pak Immanuel? Belum, tapi kan nggak bisa di-share di grup. Oh, ya. Pak Tim yang foto. Pak Tim aja yang foto. Pak Tim ya, foto. ayo silakan yang share. wajahnya cakep-cakep boleh ditunjukkan. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Tim. Terima kasih Pak Tim.